This is STV Podcast. Kita pintar, kita hebat, generasi bangsa. SMP, I love you. Luar biasa Satria Imron yang sudah memberikan. Hah? Kan ada gelar nih biasanya Gita Gutawa. Itu kan anaknya Erwin Gutawa. Anaknya Gutawa. Satria Imron berarti anak. Gak lama bapakku Pian Suyatno. Iya sih. Pian Suyatno. Oke, balik lagi, Bu. Di STV Podcast sama Kando Edi. Tepuk tangan sekali. Jadi cak ini dong. Kan banyak kawan-kawan yang terutama generasi muda nih pengen kuliah di IT gitu kan nih. Taunya ujung-ujungnya cuma kalau udah jauh sih, kalau udah DKP Nggak ke warnet. kalau udah DKP yo apa namanya itu teknik informatika gitu kan ya. Padahal sebenarnya luas dak sih kalau kita nak ngambil kuliah di bidang komputer IT itu. Sangat luas sekali Sangat sih. luas. Jadi IT itu bisa masuk ke semua sektor istilahnya. Mulai sekarang kalau kita jingok mulai dari pertanian sampai ke yang modern-modern Apa itu. korelasinya pertanian dengan IT? IT sekarang kan tadi Kando Amir ngomong AI, kecerdasan buatan. Betul. Sekarang itu kan sudah ada teknologi yang mampu untuk bisa memprediksi kapan panen, cuaca dan seterusnya. Jadi kalau dia sudah tahu prediksinya kan petani lah tahu kapan nak Minjem duit di koperasi. Kapan nak Iya, nak panen. Iya. Kan nak panen butuh modal lah kau nih. Kalau skor bola bisa diprediksi dah. Nah, itu judi. Itu judi. Siapa tahu bisa. Siapa tahu bisa. Bisa. Cuman memang masalah Dio ini menggunakan teknologi bukan pada tempatnya. Ada bagus itu. Baca tapi ya. Kalau nomor Singapura bisa. Tapi pernah kalau ngomongin soal Imron. ngajar, Imron apa ya? Kalau soal ngajar kewalahan enggak kamu atau pernah dapat anggapan dari mahasiswa-mahasiswi? Karena kan dengan usia Kando yang masih muda ini kan biasanya apalah yang lemah ya dalam ngajar itu. Underestimate. Iya. Iya, masih muda. kalau mahasiswa budak-budak S1 karena kita ngerasa masih seumuran jadi mereka itu termotivasi. Oh. Iya. Tapi masalahnya kan kebetulan aku ngajar di pasca S2 Oh, S2. yang diajarin itu yang Kak Rio contohnya yang kemarin. Gear up gitu. yang senior-senior. Nah, Senior. kewalahannya di situ. Untuk masuk ke mindset pikiran-pikiran di umur pasca sarjana. Iyo. Halo saya bahasa. Kayak kan Agak berat nyusun kata ya. Samulan. Aku juga agak berat. secara umur senior kan, kita ngajar kan enggak lemak puluh kan. Iya. Jadi agak harus dipilih bahasa-bahasa yang pas untuk Pas untuk takut tersinggung nih. Tadi kan generasi X istilahnya itu kan. Ada generasi X, kita generasi milenial gitu kan. Nah, bahasanya berbeda. Beda. Ya, cara menggunakan teknologi juga generasi Beda, X dengan iya. generasi milenial berbeda. Generasi X itu masa-masa percobaan. Handphone baru metu. Sinyal sarot. Dicoba. Dia yang nyobonya itu nah. Itu mbak. Generasi X itu angkatan siapa? Iya lah. Wong tua istilahnya. Angkatan Mangudin, beliau. Mangudin. Oh, angkatan Mangudin. Iya. Kalau generasi milenial baru Gitu. Aduh, iya. kami. Gitu. Kan lagi jingkoan. Iya. Nah ini kalau biasa Kando Edi kan sering jawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi di kampus. Ini kamu bakal menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa dari netizen generasi milenial dicampur generasi micin. Maka hasilnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak kategoriasinya dengan jawaban. Iya. Tapi aku harapnya Kando Edi bisa menjawab pertanyaan ini dengan romantis. Iya. Jadi apa
apapun pertanyaannya harus dijawab dengan romantis. Oke. Kalau Kando Edi biasanya jawab pertanyaan secara subjektif, secara teknis, secara korelasi dan subjektif. Ya gila, Pak. Dapat 20 menit agak pinter. Secara dokter termuda. Kalau aku bahasa ilmiah, insyaallah. Udah baca? Secara organisatoris. Ya, yang sanggup ngomong di depan toa nggak sanggup ngomong di depan kelas. Tapi oke, itulah Kando ini. Boleh. Bakal menjawab. Oke, ini siapa dulu nih pertanyaan? Langsung ke Kando, Langsung ke Kando, karena ini berhubungan. Oke. Pertanyaan ini. Oke. Sangat berhubungan nih dengan ini dia videonya. Perkenalkan, nama saya Rifa Rama Fauzia. Saya dari Tasikmalaya. Jadi gini Kak, saya tuh mau menanyakan, apa iya kalau kita minum air mineral 1 galon, di perut kitanya bakal jadi laut? Iya gitu. Terima kasih. Cak Mano. Kita hebat generasi bangsa. Nah, Cak Mano kan deh. Masuk kan dengan ke-S3-nya beliau nih. Kira pertanyaannya. Minum banyu segalon di perut, apakah akan menjadi laut Kando Edi? Waduh. Iya. Ini nih Tolong dijawab Kando Edi. berat nih, berat. Pendekatannya nak dipikir ke dulu ini. Apa algoritma yang Di sini perlu dikasih tahu, buanglah galau segala macam disiplin ilmu. Jawab yang ini. Yo, enggak berguna kalau di sini. Oke, otak kecil. Tidak berlaku hukum Pascal. Tidak berlaku. banyu minum segalon ya. Iya, diminum. Apakah akan jadi laut di perut? Jak mana? Lanta. Mungkin ya. Iya. Soalnya kan harus ada pembuktian tuh kan. Mungkin akan jadi sungai mungkin. Tidak sampai ke laut lah. Karena muntah dia pasti kan? Iya. Oh, berkurang. Memang tidak semua bisa menyusun kata-kata romantis. S3 mungkin lah di dunia ID. Memang nyusun program, hebat. Tapi kalau tapi tepuk tangan sekali. Itulah kan Reddy, makanya IQ kami nurun terus. Nyawa pertanyaan model-model macam itu kalau. Lanjut ya. Lanjut video kedua dari netizen. Ini dia. Halo, kenalin nih aku Wita Romadona dari Palembang. Jadi di sini aku mau nanya nih ya, gimana sih cara kita menyikapi cowok yang suka ngatain dan berkata kasar kepada ceweknya? Udah, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih STV Podcast. Luar biasa. Pertanyaan dari Wita waktu Indonesia bagian Tenggara. Wita. Kalau ngomongin masalah cinta menyinta, padahal ini kamu bukan main lagi. Jam terbangnya. Jam terbang aku kalau ngomongin soal cinta, soal perasaan, algoritma. Apalagi kalau ngomongin masalah ngomong kotor, ngomong kasar. Aku bisa meneliti. Mana omongan yang kasar, mana yang indah. Omongan yang indah. Menanggapi pertanyaan dari Dewita di Palembang. Menyikapi cowok yang galak ngatoi atau berkata kasar, Dewita, tolong dengerin. Hai, serius ini, serius. Zoom. Kamera zoom. Menyikapinya. Oh, kan aku jawab nih, aku jawab kan dong. Menyikapi cowok yang galak ngatoi sama berkata kasar, lebih baik ini ya. Lebih baik uang yang berkata kasar tapi pikiran dan perilakunya baik, daripada kamu lihat oknum-oknum di luar sana yang selalu penampilannya bagus, berkatanya baik, tapi apa tidak pernah peduli terhadap sesama dan pikirannya kotor terhadap masyarakat. Kamu agak ini sama tamu Tamu tadi dikit yang kamu tepuk tangan Ini kamu galak payah
Ini apa sih? Ini lanjut lagi atau habis pertanyaan? Oh, cukup. Kita memang kena serang terus. Kan Edi dia ngempe lemak terus. Kalau urusan Mbak ini aku ngaku aku tua. Nah, sekarang tutup giliran kamu, kami lebih pikir. Jadi Kando Edi. Oke. Nah, kita kan bakal ngomongin soal balik lagi ke Tutup iklan maksud aku, bukan bertanya lagi. Tutup iklan. kau galak Tutup nanya, iklan. kau juga galak nanya sama apa bintang tamu. Sudah pasti nak jawab, dia langsung iklan. Tidak itu belan. Ya sudahlah, jangan kemana, kita tetap di STV Podcast. This is STV Podcast.